sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Sekjen PDIP Hasto Kristianto menantang agar keluarga Joko Widodo diperiksa KPK. Tantangan itu disampaikan Hasto selesai ditahan KPK pada Kamis 20 Februari malam. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi menjawab tantangan Hasto saat ditemui di rumahnya di Kota Solo pada Jumat 21 Februari. Jokowi mempersilahkan keluarganya diperiksa jika memiliki bukti hukum yang kuat. Presiden ke-7 Republik Indonesia ini santai menanggapi tuduhan yang mengkaitkan keluarganya dengan berbagai tuduhan. Jokowi pun menegaskan siap diadili jika ada dasar hukum yang jelas untuk menjeratnya. Diketahui sebelumnya, Hasto menyatakan bahwa penahanannya oleh KPK menunjukkan sikap lembaga tersebut yang dianggap tidak adil. Ia berkeyakinan bahwa keluarga Jokowi juga harus diperiksa. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Artinya kan selama ini sering kali ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. Itu dia Bang Andi Aswan, nama Jokowi udah disebut-sebut di depan gedung KPK, Bang Andi. Bingung juga, kayak buruk muka cermin dibelah gitu loh. Ya kalau itu kasus hukum ya hadapilah dengan hukum. Karena jangan dikit-dikit lagi Jokowi, kucing ketabrak juga salahnya Jokowi kayak begitu. Ya ini nggak fair lah. Kalau kasus itu kemarin tahun 2020 terus dikaitkan dengan Jokowi dengan ketangkapnya Pak Hasto pada kemarin, itu ya juga nggak fair juga kan, dia sudah tidak menjabat gitu loh. Apa hubungannya ya dengan keadaan beliau ya itu dikait-kaitkan. Dan seperti kita ketahui juga kan masalahnya kan kemarin itu ada ketua KPK itu kan Pak Firly ya kita sudah paham lah dengan Pak Firly itu seperti apa. Setelah ada pergantian ini baru bergerak sangat cepat ini. Ya, seperti apa? Ya? Seperti apa emang Bang Andi? Ya kan kita tahu juga kan sangat dekat lah dengan PDIP lah pasti itu. Nggak tahu kita. Anda keliru ya, kan? itu. Nggak tahu. Memang Firly bisa menentukan sendiri. Itu kan di KPK pemutusan ya, itu kan kolektif kolegial, tidak bisa sendiri. Ya. Iya, begini dulu. Kini kan ya setelah 5 tahun ini kan langsung bergerak itu cepat, pasti ada sesuatu gitu loh. Yang menarik buat saya sih sebetulnya nih, ya udah buka-bukaan aja tuh. Katanya kan ada itu, ada apa? Ada alat bukti yang dibawa ke Rusia itu, yang ada hubungannya dengan Jokowi, gitu kan? Nah ini menarik ini sebetulnya nih, ya kan? Itu kan satu kemarin seperti bahan untuk bargaining tuh. Gua ditangkap, ntar gua buka nih kan begitu. Nah ini menarik ini. Kalau ini bisa dibuka, ya terang-benderang. Kan Pak Jokowi sudah mengatakan kalau saya ada bukti, ada saya salah ya silakan saja kan begitu. Fair kalau begitu gitu loh. Oke, artinya Bung Andi ini menanti ya video-video yang kemudian dijanjikan oleh Pak Hasto. Buruk rupa cermin dibelah katanya Bang. Ya. Mana ada orang membelah cermin kena muka buruk. Ya, itu saya pikir ada gium yang keliru. Hasto tidak pernah mengatakan bergening. Bahwa kalau saya ditahan, saya akan buka. Tidak, dia siap. Sampai di KPK dia berdiri dan tegak. Dia siap dan PDIP dari dulu siap mengikuti masalah hukum ini. Ya, dan taat hukum. Tetapi logika kita sebagai manusia, tidak perlu sebagai kader partai, sebagai manusia. Kalau ada kejahatan, undang-undang mengatakan ketika kejahatan terjadi jelas di mana peristiwa terjadi, kapan terjadi, dan penyidiknya cukup bukti, ajukan dong. Bang Epera, tadi pertanyaan ya, mengapa kemudian dikaitkan dengan Jokowi, kata Bung Andi? Biarkan bukti, ya, realitas hukum yang menentukan, ya. Kalau emang ada terkaitan, itu tugas dari aparat penegak hukum untuk menyelidiki. Tadi Hasto sudah bicara, minta keadilan equal, ya, kesetaraan pada semua orang yang bersalah harus diusut secara hukum, ya. Dan ingat loh,
ini bukan merugikan negara, ini bukan korupsi yang merugikan negara. Ini soal perbedaan interpretasi, ya. Ini soal suap. Siapa melakukan suap? Ya, orang-orang yang ditangkap KPK sudah diadili, sudah keluar. Kalau tadi dituduh Firly, KPK itu tidak ditentukan oleh satu orang ketua. Ini nanti ada layout yang jelaskan. Ada kolektif kolegial, ya. Tidak mungkin mentang-mentang ketua itu sewenang-wenang. Masalahnya sampai ke pengadilan kita mengikuti. Di BAP kita mengikuti, tidak satu pun kalimat mengatakan Hasto terlibat dalam suap menyuap itu. Ya, kalau sekarang itu muncul, kapan sprindiknya dibuat? Kapan peristiwanya terjadi? Apakah kemarin? Nah, inilah pertanyaan ini besar. Pertanyaan saya kan begini, pertanyaan saya kenapa dikaitkan lagi dengan Jokowi? Tadi kan katanya kan waktu itu ya ada barang bukti dibawa oleh Ibu Koni ke Rusia. Yang membuktikan nanti bahwasannya quote unquote itu ada keluarga Pak Jokowi lah ya, dan Pak Jokowi sendiri di situ yang sebagai barang bukti. Nah kalau bisa kenapa tidak dibuka aja? Ini kan sudah terang benderang. Ada tunggu aja. Kan menarik ini. Iya, mungkin tunggu aja. Mungkin saja itu bisa terjadi. Bergantian Bapak-bapak, bergantian. KPK. Oke, Bang Andi, dijawab dulu Bang Kapitra, silakan. Ya, mungkin saja itu bisa terjadi karena itu sudah diungkapkan di depan publik. Saya pikir pasti tidak ada mundurnya itu, ya, waiting time lah ya. Oke, kita menunggu waktu saja sampai di sana mungkin. Oke, baik, saya mau ke Bang Saud. Bang Saud tadi sudah disampaikan, sempat menyinggung Bang Andi ini karena ada kaitannya dengan kepemimpinan KPK sebelumnya. Kita tahu lah ada kedekatan dengan PDIP. Apakah mungkin kemudian kepentingan politik bisa disangkut pautkan dengan hukum saat ini, Bang? Nah, ini makanya kalau kita bicara hukum ini kan reasoning dan argumentasi. Jadi case ini nggak bisa dilihat begitu aja. Anda harus lihat juga mulai dari awal bila perlu adanya calon yang meninggal ketika itu. Kemudian ada PDIP mengajukan, MA sudah mengizinkan untuk kemudian yang nomor atas bawa naik ke atas. Itu nggak dijalankan, ya kan? Nggak dijalankan, kemudian terjadilah peristiwa pidana itu. Yang kita nggak ragu di situ peristiwa pidananya. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan logika argumentasi nalar hukum kita, cara kita memutuskan yang jadi pertanyaannya kan sekarang. Nah kemudian kalau kita memakai nalar kita kenapa ini terjadi, ya nggak lepas juga dari undang-undang KPK, nggak lepas juga situasi KPK ketika itu, dan kemudian nggak lepas juga kemudian katakanlah kalau kita bisa menafsirkan hukum undang-undang yang terkait dengan ini. Karena kalau bicara logika argumentasi hukum itu banyak yang bisa diterapkan sehingga kemudian agak menjadi pertanyaan besar kenapa kemudian logika argumentasi hukum itu tidak jalan ketika kemudian mereka mengajukan pra-peradilan. Itu dia. Nah kalau itu logika argumentasinya jalan, nah kan disitulah yang disebutnya legal reasoning itu muncul. Kenapa ini kok lama banget? Kenapa kok ini kemudian ditersangkakan pada beberapa hari menjelang perayaan Natal yang bersangkutan dan seterusnya? Jangan disalahkan publik menilai seperti itu karena hukum di Indonesia ini sosiologinya juga penting. Alasan KPK apakah sudah jelas menurut Anda? Ya itu kembali lagi kalau kita bicara prosesnya dari awal, kalau memang itu udah OTT itu hasilnya prudent, kalau memang itu ada, itu disebutkan di dalam peristiwa kasus yang sudah disebutkan sebelumnya. Nama itu tidak muncul karena apa? Itu juga kita pertanyakan sebenarnya gitu. Nah kita tidak ada ragu tentang peristiwa ini pultoid deliknya sudah terjadi. Tapi cara kita ngatasinya ini yang nggak benar gitu loh. Nah itu saya harus clear cut di situ ya. Peristiwa pidananya OTT itu pultoid deliknya itu nggak ada ragu. Tapi cara kita melaksanakan ini yang kemudian menjadi carut-marut seperti ini. Nah kalau kita bicara legal reasoning, nggak begini cara menyelesaikannya. Masih ada yang prioritas juga sebenarnya kalau mereka mau berprestasi ya, yang sekarang ini. Jadi tolong di clear cut, pultoid deliknya ini sudah kita nggak ragu, tetapi cara menyelesaikannya ini yang lari kemana-mana, karena nggak lepas juga situasi ketika KPK ketika itu setelah kemudian undang-undang KPK yang baru itu kemudian kita sudah memperkirakan memang kejadiannya akan seperti ini. Artinya normal saja, sah-sah saja jika kemudian Bang Kapitra dan juga teman-teman dari PDIP mengkaitkan hal ini dengan politisasi? Oh iya, kalau saya sih nggak ada ragu ini ada politisasi juga. Saya nggak ragu.
Betul, ada peristiwa pidananya, tapi ini kemudian dikapitalisasi menjadi politisasi. Itu dikapitalisasi menjadi politisasi. Oke. Keluarga Pak Jokowi dari sekjen kemarin. Silakan aja, ya. Saya rasa negara ini adalah negara hukum, ya. Panglimanya adalah hukum, ya. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, dan di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing. Kami di pemerintah, ada di DPR, di Senayan, ada lembaga hukum, kita sudah membagi hak kewajiban, check and balance dengan baik, ya. Jadi jangan ada intervensi, ya, dari manapun kemana, masing-masing punya kewenangan masing-masing. Sarah tuh ngomong. Tadi ada obrolan soal Danantara nggak sih Pak? Tadi ada papan. Tadi saya sudah jawab. Ya. Tadi kan saya sudah jawab, ada pada waktunya akan diumumkan, ya. Saya tahu, tapi saya tidak boleh umumkan. Ya. Apakah ambil bagian di kepala daerah untuk tidak ikut ke Magelang, bagaimana itu? Dari PDIP, gimana? Instruksi Ibu Mega untuk kepala daerah dari PDIP tidak ikut. No comment. No comment. Bagaimana apa akan ikut di Danantara? Akan ada peran di Danantara? No comment. Update pembongkaran pagar PIK itu bagaimana, Pak? Ya, kemarin saya sudah sampaikan dari mana? Kan ada di Metro ada kayaknya kemarin ya. Ya, sudah sangat jelas. Satu, tidak ada kompleks yang eksklusif.